Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aina Hamidatul Rofiah dari kelas 11 MIPA A. Di sini saya akan menjelaskan materi budaya Melayu, yaitu tentang pakaian pengantin Melayu. Pengertian pakaian pengantin. Pakaian pengantin adalah pakaian khusus yang dikenakan pengantin dalam upacara pernikahan. Pakaian dirancang sesuai dengan kebudayaan dianut oleh sekelompok orang, suku bangsa di lingkungan pengantin tersebut. Pada pakaian itu merekat simbol-simbol identitas suku bangsa tersebut seperti keagungan, kekayaan, keindahan, kemerdekaan, dan sebagainya. Pakaian pengantin Melayu tidak jauh berbeda dengan konsep dasar pakaian Melayu sebagai penutup malu. Pakaian pengantin ditambahkan dengan berbagai aksesoris dan perhiasan, emas atau menyerupai emas, yang sesuai dengan simbol-simbol adat. Namun, aksesoris bukan sekadar pelengkap, tapi dapat dikatakan harus dikenakan sebagai kelengkapan. Orang Melayu memadupadankan jenis pakaian dengan tata cara memakainya. Memakai tanpa aturan dapat menjadi umpatan melanggar adat ketentuan. Misalnya, keris harus diletakkan pada ikat pinggang pending di bagian depan tubuh sebelah kiri. Letak keris harus sesuai aturan agar simbol keberanian bagi seorang laki-laki tampak terwujud. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian B, yaitu jenis pakaian pengantin. Setiap jenis pakaian digunakan hanya dalam satu upacara saja. Misalnya dalam upacara berinai, pakaian yang digunakan berbeda dengan pakaian ketika upacara berendam, akad nikah, bersanding, dan lain sebagainya. Yang pertama kita bahas yaitu tentang pakaian pengantin perempuan. Pakaian pengantin perempuan biasanya ditenun dari benang satin atau sutra yang berkualitas tinggi. Dalam upacara berendam hampir sama dengan pakaian harian, kabaya laboh atau kabaya pendek atau baju kurung teluk belanga. Pakaian pengantin pada acara akad nikah perempuan Melayu memakai baju kurung teluk belanga atau baju kurung kebaya laboh. Kepala ditutup dengan hiasan serta memakai tudung mente. Pakaian pengantin pada upacara bersanding atau berlangsung, pengantin perempuan memakai pakaian Melayu kebaya laboh atau baju kurung teluk belanga lengkap dengan pelengkap lainnya. Yang terakhir yaitu adalah di saat pakaian waktu mandi damai berpakaian baju kurung teluk belanga, baju kebaya laboh atau kebaya pendek yang dibuat khusus untuk upacara mandi damai. Yang selanjutnya kita bahas yaitu tentang pakaian pengantin laki-laki. Berbeda dengan bahan pakaian perempuan, pakaian pengantin laki-laki tidak berbahan sutra, sebab syarat melarang laki-laki memakai pakaian yang ditenun dari benang sutra. Untuk pakaian pengantin laki-laki, orang Melayu, kepulauan atau pesisir tidaklah berbeda jauh bentuk bajunya, berupa baju kurung cekak, musang, atau baju kurung teluk belanga dengan celana panjang. Di sini saya akan bahas perlengkapannya. Perlengkapan pakaian laki-laki sebagai seorang pengantin Melayu adalah yang pertama, baju kurung cekak musang dari bahan tenunan satu setelah baju dan celana sama warnanya. Yang kedua yaitu di kepala memakai destar berbentuk mahkota dan ada kalanya memakai tanja. Yang ketiga, memakai sebai di sebelah bahu kiri. Keempat, memakai kain samping dengan bunga kain di depan. Yang kelima, pakai bengkung. Yang keenam, pakai keris. Yang ketujuh, pakai kalung panjang di lehernya bertanda ikatan keluarga. Yang kedelapan, membawa sirih lelat. Dan yang kesembilan, yang terakhir yaitu pakai kasut capal atau sepatu kulit. Selanjutnya kita akan bahas tentang keberagaman pakaian pengantin.
Setiap daerah memiliki pakaian pengantin yang sesuai dengan resam budaya tempat. Keberagaman tersebut menunjukkan bahwa Riau didiami berbagai resam Melayu. Setidaknya ada 3 kelompok besar resam Melayu yang ada di Riau. Pertama, kelompok resam Proto Malay atau Melayu tua seperti Sakai, Talang Mama, Petalangan, Bonai, dan orang laut. Kedua, resam Kedatuan yang menghuni Batang Kampar, Batang Kuantan, dan sebagian wilayah di Batang Lokan. Yang ketiga yaitu resam Kesultanan Dizia, Pelalawan, Indragiri, Rokan, Gunung Zahirin, dan beberapa kerajaan lainnya. Keberagaman juga ada dalam satu rekam besar, misalnya dalam rekam Proto Malay antara kelompok Sakai dengan Petalangan memiliki pakaian pengantin yang berbeda dengan kelompok lainnya. Perbedaan itu dapat dilihat dari bahannya, bentuknya, dan segala perlengkapannya. Selanjutnya, kita akan bahas tentang motif dan maknanya. Setiap bentuk motif memiliki makna dan nilai-nilai tertentu, sesuai dengan filosofi kehidupan orang Melayu. Makna-makna yang ada merupakan konsepsi tentang sesuatu yang dianggap baik, bernilai, dan dicita-citakan. Motif bergambar hewan, misalnya, hewan yang dipilih adalah yang memiliki sifat yang baik atau berhubungan dengan kepercayaan tertentu. Yang pertama yaitu motif semut beriring. Walau tidak melukiskan semut dalam bentuk sesungguhnya, semut beriring disimbolkan karena serangga tersebut memiliki sifat rukun dan saling tolong-menolong. Begitu pula dengan motif bergambar lebah, disebut lebah-lebah belantung karena sifat lebah yang selalu memakan makanan yang baik dan bersih dan mengeluarkannya dalam bentuk madu agar dimanfaatkan orang banyak. Motif tampuk manggis dimaknai sebagai kejujuran. Tampuk buah manggis secara ilmiah merupakan gambaran isi jumlah buah manggis yang terdapat di dalamnya. Hal ini sejalan dengan pepatah Melayu, yaitu takkan berbohong si tampuk manggis. Dimaknai panjang usia dan keagungan. Motif awan larat diambil dari gambaran awan yang sambung menyambung. Motif ini secara khusus ditunjukkan untuk mendoakan kekuasaan sultan yang sedang berkuasa. Yaitu selanjutnya motif lainnya seperti motif kaki bawah yang dibuat sambung menyambung, dimaknai sebagai bentuk kesatuan dan kekompakan rakyat dalam kerajaan. Kekompakan dan kesultanan rakyat diyakini sebagai benteng yang paling kuat dan tidak bisa ditembus oleh kekuatan dari luar. Selain itu, motif kaki bawah juga dimaknai sebagai budaya Melayu yang berfungsi sebagai benteng bagi masyarakat Melayu. Benteng yang menjaga tingkah laku orang Melayu agar selalu dalam koridor norma dan nilai budaya. Beberapa motif lainnya juga mengandung makna, seperti motif binatang bermakna ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Motif pecah piring bermakna pentingnya saling berbagi baik dalam keluarga maupun masyarakat. Motif itik pulang petang dimaknai sebagai keteraturan dan kedisiplinan. Motif bunga kangkung dimaknai sebagai keuletan, kerja keras, dan pantang menyerah. Motif bunga cengkeh dan bunga tanjung yaitu dimaknai sebagai simbol keharuman dan bermanfaat bagi orang lain. Motif bunga kundur dimaknai persatuan dan kesatuan. Motif bunga teratai dimaknai sebagai kekuasaan sultan yang luas dan memberikan kedamaian kepada rakyatnya. Motif bunga melur dimaknai kesucian dan sebagai simbol kekayaan, kemakmuran, dan kemegahan. Motif lainnya yang sering digunakan adalah motif lipat atau lebih, motif garis putus, motif belah ketupat, motif tulang belut, motif kotak-kotak, motif pedang-pedang, motif insan peri, dan lain sebagainya. Materi yaitu
Aksesoris pakaian pengantin. Aksesoris atau perlengkapan hiasan bukanlah sekadar menambah keindahan pakaian yang dikenakan pengantin. Dalam Melayu, seperti yang telah dijelaskan pada pengertian pakaian pengantin di atas, aksesoris bukan sekadar pelengkap, tetapi dapat dikatakan harus dikenakan sebagai kelengkapan. Aksesoris pengantin perempuan Melayu Riau adalah sanggul Melayu, sanggul lipat pandan, bunga cempaka, bunga melur, bunga tanjung, tudung mente, mahkota, dokoh bertingkat, pending, sebai ramen, gelang kepala naga, gelang patah semat, gelang emas berlipat rotan, canggai, dan selepa. Sedangkan aksesoris pengantin laki-laki adalah tanja, destar berbentuk mahkota, sebai, kain samping, bengkok, keris, kalung panjang, sirih lelak, kasut capal, dan sepatu kulit. Yang pertama saya akan menjelaskan sedikit yaitu tentang dokoh. Dokoh biasanya dipakai oleh pengantin wanita dan laki-laki, berbentuk botas rantai bertingkat 3 dengan beberapa kepingan hiasan berbentuk segitiga atau bulan sabit. Yang kedua yaitu gelang. Gelang dipakai oleh pengantin wanita yang dikenakan pada pergelangan tangan. Gelang tangan atau gelang kaki dibuat dari logam pada berbentuk melingkar. Yang ketiga yaitu tanja. Tanja atau destar dipakai oleh pengantin laki-laki yang berfungsi sebagai penutup kepala, dipasang dengan cara melilitkan di kepala. Yang selanjutnya yang terakhir yaitu kain samping. Kain samping merupakan kain sarung yang dipasang pada bagian bawah pakaian laki-laki. Teknik pemakaian dengan cara dililitkan rata ke sekeliling pinggang atau dipasang lencong hingga ke bawah lutut. Di sini saya akan menambah tentang kelengkapan kepelaminan. Yang A, balai nasi kunyit atau tambak. Yang A, balai nasi kunyit atau tabak, tempat nasi kunyit yang dihias dengan bunga telur dan ulur-ulur. Yang B, balai inai, tempat inai pengantin dan perlengkapan tepung tawar. Balai dian, tempat kaki lilin yang bercabang-cabang. Balai dian, tempat kaki. C, balai dian, tempat kaki lilin yang bercabang-cabang. D, balai sirih junjung, tempat sirih. Yang E, bantal susun dan bantal tude. Bantal susun adalah bantal papan, bantal besar adalah bantal induk, bantal tunda adalah bantal sebanyak 25 buah bertunda-tunda. G, tampuk bantal. Muka bantal dia. Yang G, tampuk bantal. Muka bantal diatur seperti perahu tunda. Bantal induk melambangkan satu. Bantal pertama ialah kepala keluarga, bantal kedua ialah ibu, bantal ketiga adalah saudara laki-laki, bantal keempat adalah saudara perempuan, bantal kelima adalah saudara mara dan sahabat handai. H, bantal kopek di bilik tumpu, miliki tikar anyaman atau tidak. Yang H, bantal kopek di bilik tumpu. Bantal kopek di bilik tumpu, memakai tikar anyaman atau tikar disusun berlapis dengan gerai. I, banking dan bintang, tempat pakaian dan perhiasan pengantin. Yang J, kumpe, tempat gantungnya pakaian. Yang K, tabir langit-langit dari kain perca. Yang terakhir yaitu L, kelambu. Sekian materi tentang pakaian pengantin Melayu Riau yang bisa saya dapat jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.